Ucapan Natasha beberapa waktu yang lalu membuat Stefan berpikir keras. Kenapa ia begitu ceroboh hingga tidak mengambil tindakan cepat seperti biasanya? Ya, memang benar kata orang, kita bisa saja begitu tegar dan pandai memberi saran saat bukan kita sendiri yang mengalami masalah. Namun ketika sudah merasakan sendiri apa itu kehilangan barulah seseorang mengerti, jika saat situasi panik pikiran cenderung dipenuhi dengan masalah hingga tidak bisa berpikir jernih. Sepanjang perjalanan menuju pulang ke apartemen Stefan terus berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Hingga beberapa detik setelahnya ia memutar mobil ke arah berlawanan. Kepergian Ziza membuatnya sadar jika perjuangan itu penting, Ziza tidak akan kembali kepadanya jika ia tidak berusaha. Hal yang paling Stefan takutkan adalah, Ziza akan melupakannya dan mencintai orang lain. Sesampainya di kediaman keluarga Mauven, Stefan masuk ke dalam rumah yang memang belum terkunci saat waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Bertepatan saat ia masuk Nyonya Liana baru saja menuruni tangga menuju lantai bawah. Langkah Stefan melambat, wanita parubaya itu menatapnya dengan tidak biasa. Stefan yakin jika atasannya sudah memberitahunya tentang hubungannya dan Ziza. Tumben kamu datang jam segini. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan kepada Anda, Nyonya. Bisa kita bicara sebentar? Nyonya Liana tiba-tiba terdiam sejenak sambil berpaku tangan. Ikut saya. Ia berbalik kembali melangkah menaiki tangga disusul Stefan setelahnya. Saat perjalanan menuju ruang pribadi Nyonya Liana, Stefan tak sengaja berpapasan dengan Harry yang sedang menggendong Clayton. Ia pun menghentikan langkahnya sebentar untuk bicara dengan Harry. Ngapain malam-malam? Tanya Harry berbisik. Mau presentasi, siapa tahu di ACC. Kalau disetujui, besok saya izin ke Belanda, bisa. Harry nampak terdiam, berpikir sebentar. Bulan ini kita akan sangat sibuk untuk persiapan acara tahun baru MV Hotel. Sesekali Anda yang menghandle. Bukannya Anda juga sudah bosan melihat saya jomblo terus, makan sendiri, nyuci sendiri, semua sendiri. Kau mau cari calon istri atau asisten rumah tangga? Ah, maksudnya bukan begitu, dah saya mau ke ruangan Nyonya Liana sebentar. Sebelum pergi Stefan mengusap lembut pipi Clayton. Doakan paman ya Clay. Ia segera bergegas menyusul Nyonya Liana. Sementara Harry masih berdiri di sana, menggeleng sambil memandangi kepergian Stefan. Belum apa-apa sudah mau dipanggil paman. Saat masuk ke ruang pribadi Nyonya Liana ekspresi wajah Stefan seketika berubah menjadi gugup. Bagaimana tidak, saat ini wanita parubaya itu sedang duduk di sofa sambil memandang tajam ke arahnya. Duduklah. Stefan mengikuti perintah Nyonya Liana dan segera duduk di sofa. Situasi masih hening karena Nyonya Liana sibuk memperhatikan Stefan, entah apa yang sedang beliau pikirkan. Saya tidak menyangka jika ternyata selama ini kamu mempunyai perasaan kepada Ziza. Padahal sejak awal saya sudah katakan bahwa kamu dan Ziza itu sudah seperti kakak adik, kamu harus melindungi sebagai seorang kakak bukan malah memacarinya. Stefan menegapkan posisinya menatap Nyonya Liana dengan berani. Jika biasanya ia sangat menuruti apapun permintaan beliau, kali ini ia ingin mencoba menyampaikan isi pikirannya dan berharap wanita parubaya itu bisa mengerti dan memberikan restunya. Saya tidak akan pernah melupakan ucapan Anda, hari itu. Tapi, sekeras apapun saya mencoba untuk mengelak, tetap saja perasaan ini tidak bisa saya sangkal begitu saja, apalagi Ziza mempunyai perasaan yang sama. Saya tahu Nyonya menginginkan yang terbaik untuk Ziza, dan saya akan berusaha menjadi yang terbaik. Nyonya Liana menghela napas panjang. Steph, ini bukan masalah yang terbaik atau tidak, tapi Ziza masih sangat muda,
belum siap menjalani biduk rumah tangga, sementara kamu sudah waktunya, bahkan saya akan menyisakan wanita terbaik, karena kamu juga sudah seperti anak saya. Nyonya benar Ziza masih sangat muda, tapi saya janji akan membimbingnya, mencintainya sepanjang hidup saya. Maaf jika untuk pertama kalinya saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda untuk menerima perjodohan itu. Jika Anda tidak bisa menerima ini, sekarang akan saya buktikan. Yang penting Anda tidak melarang saya menjalin hubungan dengan Ziza. Nyonya Liana kembali terdiam sambil memijat keningnya yang tiba-tiba terasa pusing. Semua ini benar-benar di luar rencananya. Ia tidak menyangka jika apa yang diharapkan malah bertolak belakang dengan kenyataan. Baiklah, buktikan kalau kamu bisa membuat dia menjadi wanita yang lebih baik, buat dia bahagia, saya akan pantau kalian, selama saya belum memutuskan, kamu boleh bisa menikahinya, ucap Nyonya Liana. Setidaknya Stefan bisa sedikit bernapas lega karena ada titik terang mengenai kelanjutan hubungannya dan Ziza. Kini yang menjadi persoalan utamanya adalah bagaimana membujuk Ziza agar bersedia memaafkan dan kembali bersamanya. Kalau begitu saya akan menyusul Ziza ke Belanda besok. Besok. Nyonya Liana nampak tak setuju dengan penuturan Stefan. Sendiri. Stefan mengangguk. Ya, sendiri Nyonya. Saya harus menjelaskan kepada Ziza secepatnya bahwa semua yang terjadi antara saya dan Natasha hanyalah sebatas teman. Jika kesalahpahaman ini terus berlanjut bisa jadi Ziza semakin marah kepada saya. Sampai sekarang pun nomor ponselnya belum aktif, saya benar-benar khawatir. Orang yang belum resmi menikah tidak boleh berduaan apalagi di negeri orang. Saya mungkin bisa mempercayai kamu tidak akan melakukan hal macam-macam kepada Ziza, tapi selalu ada setan di antara wanita dan pria. Jadi saya harus bagaimana agar Anda bisa percaya? Seseorang akan ikut bersamamu besok. Saya yang atur, jawab Nyonya Liana sambil berpangku tangan. Siapa Nyonya? 12 jam berlalu. Stefan baru saja duduk di bangku pesawat sambil menyandarkan tubuhnya yang terasa lemas pagi ini. Ya, seharusnya ia bersemangat karena akan pergi bertemu dengan kekasihnya, tetapi ternyata apa yang ia inginkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Padahal ia sudah menyiapkan rencana jika nanti berada di Belanda ia akan mengajak Ziza makan malam romantis, jalan-jalan berdua, menonton dan masih banyak kegiatan lain. Kalau sudah sampai bangunkan aku. Aku sangat mengantuk karena bayi kecil dan bayi besarku minta dikeloni semalaman. Cek, rasanya seperti mimpi bisa pergi ke Belanda dadakan begini. Anggap saja ini layanan VIP dari keluarga Mauven. Hua, kantor sedang sibuk-sibuknya, tapi kita malah pergi selama 2 hari. Stefan menoleh menatap seorang pria yang menarik selimut lalu segera memejamkan mata sambil bersandar di bangku first class pesawat mewah tersebut. Tadinya Stefan berpikir Nyonya Liana akan mengerahkan salah satu pengawalnya untuk menemani ia ke Belanda tetapi ternyata malah putra tercintanya. Ya, Harry yang diminta untuk pergi menemani Stefan ke Belanda. Sudah bisa dipastikan, Stefan nanti tidak akan bisa berkutik saat hendak meluapkan rindunya kepada sang kekasih. Ya, silakan tidur dengan nyenyak. Hidup saya beruntung sekali, bisa dikawal oleh seorang Harry Mauven. Setelah belasan jam perjalanan akhirnya Stefan dan juga Harry sampai di bandara. Mereka melanjutkan perjalanan menuju apartemen tempat Ziza tinggal selama ini. Saat ini sekitar pukul 1 siang waktu Amsterdam, Belanda. Semakin dekat waktu untuk bertemu, Stefan semakin gugup karena sebelumnya ia tidak punya persiapan apapun. Terlihat Harry yang sedang duduk di sampingnya masih saja sibuk menelpon untuk mengontrol pekerjaan yang mereka tinggalkan. Baru kali ini Stefan merasa sangat pasrah hingga tidak memikirkan apapun kecuali tentang Ziza.
Setelah selesai menelpon, Harry menoleh menatap sang asisten yang sejak tadi nampak lemah sehingga bersandar sambil terus melihat keluar jendela mobil. Aku yakin dia pasti akan memaafkan kamu. Jangan terlalu khawatir, kamu tahu sendiri Ziza wanita seperti apa. Ya, saya tahu Ziza wanita yang seperti apa, tetapi apakah kepribadiannya akan terus seperti itu saat merasa kecewa kepada saya? Jujur saya selama ini terlalu meremehkan perasaannya hingga tanpa sadar melukainya. Saya percaya bahwa dia tidak mungkin pergi meninggalkan saya, tapi ternyata dia bisa saja pergi karena tidak bisa menahan kecewanya. Penyesalan memang selalu datang belakangan, yang penting sekarang kamu serius untuk minta maaf dan perjuangkan cintanya kembali. Andai waktu itu kalian jujur, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Mama hanya menyiapkan yang terbaik untuk kamu dan Ziza meski itu berada di jalan yang berbeda. Ya, saya menyesal karena terlalu takut waktu itu. Situasi kembali hening, Stefan dan Harry sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Entah seperti apa nanti cara Stefan menghadapi Ziza, yang jelas saat ini ia akan memperjuangkan wanita itu tanpa peduli apapun keputusannya nanti. Sesampainya di unit apartemen tempat Ziza tinggal, Harry yang memang sudah mengetahui kode sandi pintu unit tersebut langsung masuk begitu saja. Stefan menggedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan yang memang didominasi warna-warna favorit Ziza, termasuk warna abu-abu dan putih. Selama ini ia tidak pernah pergi ke apartemen tersebut karena kesibukannya bekerja. Mungkin Ziza akan pulang malam, jadi kita istirahat saja. Harry kembali merebahkan tubuhnya yang terasa begitu lelah karena perjalanan belasan jam. Berbeda dengan Harry yang begitu santai, Stefan terlihat tidak tenang. Rasanya ia ingin segera menyusul Ziza ke kampusnya, tapi tentu saja tidak bisa melakukan hal itu. Menunggu memang adalah hal yang membosankan, tetapi untuk saat ini hanya itu yang bisa Stefan lakukan. Setelah beberapa saat melangkah sambil melihat-lihat setiap sudut tiap apartemen Ziza, Stefan ikut duduk di sofa sambil melihat ponselnya, di mana foto Ziza terpajang sebagai wallpaper. Oke, hati-hati, sampai jumpa di kampus besok. Ziza melambaikan tangan kepada seorang temannya yang mengantarlah pulang. Setelah mobil yang dikendarai oleh temannya melaju pergi meninggalkan halaman gedung apartemen tempatnya tinggal, Ziza segera berbalik masuk ke dalam sambil memijat tekuk lehernya yang terasa begitu pegal. Setelah beberapa waktu belakangan ia banyak mengalami kebingungan tentang skripsinya, akhirnya hari ini ia mendapatkan titik terang meski ia merasa begitu lelah, karena sejak pagi hingga pukul 7 malam ini baru semuanya selesai didiskusikan. Langkahnya terus berlanjut hingga ke lantai 15 di mana unit apartemennya berada. Dengan santai ia memencet kode sandi lalu masuk ke dalam. Namun sesampainya di ruang tamu ia menghentikan langkah dengan mata terbelalak sempurna. Bagaimana tidak, Ziza bisa melihat begitu banyak sisa cemilan dan minuman soda di atas meja ruang tamunya. Bukan hanya itu, ada beberapa pakaian yang teronggok di lantai. Apa ini? Jangan-jangan ada penyusup. Ziza mulai panik. Ia melangkah perlahan menuju sudut ruangan untuk mengambil stik golfnya. Masih sambil mengendap-endap ia melangkah menuju ruangan satu dan yang lainnya, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Hingga setelah beberapa saat fokusnya beralih ke arah dapur saat mendengar suara gerasak-gerusuk dan aroma yang mengusik indera penciumannya. Rasa takut mulai membuat Ziza pucat, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang meski kepalanya dipenuhi dengan segala kemungkinan yang bisa saja ia temui di dalam sana. Semakin dekat dengan dapur ia semakin takut. Tangannya terus menggenggam erat stik golf itu. 1 detik, 2 detik, 3 detik terlalu. Begitu saja dan akhirnya ia siap melayangkan stik golfnya ke arah penyusup tersebut.
tetapi saat sampai di tempat tujuan tubuhnya malah membeku melihat dua orang pria yang sedang duduk santai di kursi meja makannya. Gua mau menikmati makanan bersama. Oh Si, akhirnya kamu pulang. Kemarilah, Stefan baru selesai masak, ucap Harry dengan mulut penuh makanan. Ziza seolah tidak memperdulikan kakak sepupunya itu. Pandangannya sibuk menoleh menatap Stefan yang sejak kemarin berusaha ia lupakan sekuat tenaga. Rasanya ia ingin lari menjauh, tetapi di sisi lain rasa rindunya mulai menggebu-gebu. Melihat Ziza seakan tidak percaya dengan kedatangannya, Stefan segera berdiri menghampiri wanita itu. Ziza, apa kamu baik-baik saja? Ziza menatap Stefan dengan raut wajah yang tidak bisa dikendalikan lagi. Rasanya ia ingin menangis andai Harry tidak berada di sana. Akhirnya ia memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Ziza. Stefan pun segera menyusul, meninggalkan Harry yang sedang menikmati makanan di dapur apartemen. Bisa dengarkan aku dulu. Aku tidak seburuk yang kamu bayangkan. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Natasha. Kenapa kamu pergi seperti ini tanpa mendengar penjelasan dariku? Tanya Stefan seraya terus melangkah, hingga akhirnya mereka sampai di balkon utama apartemen. Langkah Ziza terhenti, ia berbalik menatap Stefan dengan raut wajah kecewa yang terlihat jelas. Untuk apa aku bilang kalau aku ingin kembali ke Belanda, sementara berada di sana hanya membuat aku semakin sakit hati. Kakak juga tidak mau memperjuangkan cinta kita, bukan? Aku sangat tahu kakak dan juga Natasha tidak memiliki hubungan apapun, tapi ini tentang hubungan kita, tentang komitmen yang mulai aku ragukan. Kakak sepertinya tidak benar-benar serius. Maaf, aku tahu aku salah. Stefan menatap Ziza dengan raut wajah sendu. Berikan aku kesempatan satu kali lagi. Saat ini Tuan Harry dan juga Nyonya Liana sudah mengetahui tentang hubungan kita dan mereka mengizinkan aku untuk membuktikan cintaku padamu. Jangan tinggalkan aku, kita mulai lagi dari awal sampai saatnya nanti tiba, aku akan melamar kamu sebagai istriku. Percaya aku kali ini, aku mohon. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang, ucap Ziza hendak melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Stefan kembali menarik dan memeluknya. Bibir Ziza bergetar saat tak kuasa menahan isak tangisnya. Ia tertunduk lalu mulai menangis sesegukan. Melihat Ziza yang mulai luluh, Stefan semakin mengeratkan pelukannya. Maafkan aku janji setelah ini hubungan kita akan semakin baik ke depannya. Aku sangat mencintaimu Ziza. Aku juga sangat mencintai Kak Stefan, jangan pelin-pelan lagi, nanti aku berpaling ke lain hati. Jangan, aku mohon, cintai aku saja. Ziza semakin mempererat pelukannya, menghirup aroma tubuh Stefan yang selalu berhasil membuatnya nyaman. Apa ini peluk-pelukan? Awas. Minggir, ucap Harry sambil melepaskan pelukan Stefan kepada Ziza. Stefan menghela napas panjang sambil menatap Ziza. Cobaan kita ternyata belum selesai.